Susanti Permatasari dengan NIM 856872249. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Perguruan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan hasil RPP saya. Baiklah, saya di sini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum K13. Alasan saya memilih kurikulum K13 karena kurikulum K13 berorientasi pada pengembangan peserta didik secara utuh, tidak hanya aspek pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Kurikulum K13 mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun lebih menekankan kegiatan belajar yang membuat siswa terlibat langsung. Baiklah, di sini saya akan langsung mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan mata kuliah IPA kelas 3 SD semester 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SD Negeri 06 Bengkulu Utara. Mata pelajaran IPA dengan tema pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Subtema metamorfosis. Kelas yang saya gunakan adalah kelas 3 semester ganjil. Pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 1 dikali 35 menit. Baiklah, yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanyakan, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolahan, dan tempat bermain. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian B, standar kompetensi. Standar kompetensi rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun adalah memahami ciri-ciri dan kebutuhan serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Lanjut, bagian C, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dari RPP yang saya susun adalah 1.3, mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan di sebuah perkembangan anak. Makanan, seperti makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat, dan olahraga. Serta indikatornya adalah 1.3.1 menyebutkan contoh-contoh pertumbuhan hewan. 1.3.2 menjelaskan daur hidup hewan. 1.3.3 mempolakan pertumbuhan tumbuhan. Baiklah, lanjut bagian D, tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini diharapkan dengan tujuan yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pertumbuhan hewan dengan tepat. Yang kedua, dengan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan daur hidup hewan dengan tepat. Yang ketiga, dengan penugasan dan contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat mempolakan pertumbuhan tumbuhan dengan tepat. Karakter yang diharapkan setelah pembelajaran ini adalah siswa bisa disiplin, kerjasama, berani, dan percaya diri. Baiklah, kita lanjut pada bagian E, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan tema pertumbuhan hewan dan tumbuhan dengan subtema metamorfosis. Baiklah, lanjut bagian F, sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan adalah buku tema Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 SD Negeri 068 Bengkulu Utara dan gambar daur hidup hewan dan tumbuhan dan metamorfosis.
Bagian G, metode pembelajaran atau keterampilan yang saya gunakan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah: yang pertama, ada keterampilan membuka dan keterampilan menutup. Yang kedua, ada keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, ada keterampilan bertanya. Yang keempat, ada keterampilan memberikan penguatan. Serta yang terakhir, ada keterampilan mengadakan variasi pada pembelajaran. Lanjut bagian H, media pembelajaran yang saya gunakan antara lain: medianya buku tema dan lembar kerja peserta didik. Yang kedua, alat atau bahan yang saya gunakan adalah spidol, papan tulis, pena, dan pensil. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian inti kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, berisi kegiatan yaitu kelas dimulai dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Lalu kelas dilanjutkan dengan doa. Setelah itu guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Alokasi waktu yang digunakan pada kegiatan pendahuluan kurang lebih 10 menit. Lanjut pada kegiatan inti. Yang pertama ada kegiatan eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi ini terdiri dari siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa dibuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 2-3 kelompok. Yang ketiga, guru menjelaskan pengertian pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Kegiatan kedua ada elaborasi. Dalam elaborasi ini, yang pertama, siswa diberikan gambar contoh pertumbuhan hewan. Yang kedua, siswa mengamati gambar yang diberikan guru. Yang ketiga, guru menjelaskan gambar daur hidup hewan dan tumbuhan. Yang keempat, guru memberikan contoh gambar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan yang kelima, guru memberikan penjelasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keenam, guru membagikan lembar kerja kelompok. Yang ketujuh, salah satu kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kedelapan, guru membagikan lembar kerja siswa. Dan yang terakhir, siswa secara individu mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. Alokasi waktu yang diperlukan untuk kegiatan inti ini kurang lebih sekitar 15 menit. Baiklah, selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan siswa membuat simpulan atau rangkuman mengenai materi yang telah dibahas pada hari ini. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk bertanya bagi siswa apabila ada materi yang belum dipahami. Yang ketiga, siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. Dan yang terakhir, kelas ditutup dengan doa dan salam. Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan penutup ini kurang lebih 10 menit. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagian J, penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian sikap, keaktifan, dan kerjasama siswa selama pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian kemampuan diskusi kelompok. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro ini. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.